di minggu lalu, itu kita bagi atau peralatan pengering itu harus memiliki minimal 3 alat, yaitu pertama harus ada alat untuk menghembuskan udara, karena biasanya kita mengeringkan menggunakan udara atau gas panas. Nah, untuk mengembuskan udara di sini biasanya atau gas, kita menggunakan fan, blower atau kompresor berdasarkan atas tekanan yang kita inginkan. Mau besar, sedang, atau hanya kecil saja. Kalau fan kecil, blower sedang, biasanya kompresor itu memiliki tekanan yang paling besar. Yang kedua, karena udaranya itu harus panas, maka harus ada pemanas udara. Dan yang ketiga adalah tempat dari bahan yang akan dikeringkan. Tapi yang ketiga ini kemarin saya sampaikan bersifat opsional. Artinya bisa ada di dalam alat tersebut atau bisa tidak perlu. Ya, jadi bergantung dari bahan yang akan kita keringkan. Kemudian kita lanjutkan. Kemarin ini sudah dijelaskan juga sebagai pemanas. Nah, sebagai pemanasnya di sini biasanya kalau di industri itu dibagi menjadi dua. Sebagai pemanasnya itu bisa menggunakan gas-gas panas hasil pembakaran, seperti saya ambil contoh misalnya di industri semen itu ada proses pembakaran bahan baku sampai temperatur 2000 derajat Celcius, dan hasil dari pembakarannya itu salah satunya berupa gas-gas panas. Nah, gas-gas panas itu biasanya dimanfaatkan di industri semen itu sebagai pemanas bahan baku di awal. Nah, itu contohnya. Sedangkan yang kedua, sebagai pemanas biasanya di industri itu digunakan udara. Udara yang sengaja dipanasi oleh uap air atau steam. Pak, kenapa Pak udaranya dipanasi oleh uap air? Tidak dipanasi oleh listrik secara elektrikal. Kalau menggunakan listrik itu boros ya, mahal listrik itu, sehingga biasanya menggunakan uap air atau steam. Karena di setiap industri, terutama industri kimia, hampir seluruhnya industri kimia itu memiliki boiler, sehingga memanfaatkan steam yang dihasilkan oleh boiler di industri kimia masing-masing. Sedangkan di slide berikutnya, di sini kemarin ini yang terakhir yang saya sampaikan ke Anda, kita sudah mulai mengelompokkan alat pengering. Alat pengering yang pertama di slide ini kita kelompokkan berdasarkan atas cara pemanasannya. Kalau berdasarkan cara pemanasannya, alat pengering ini kita kelompokkan menjadi dua. Ini sudah dijelaskan di minggu lalu, yaitu pertama adalah alat pengering yang menggunakan pemanasan langsung dan alat pengering yang menggunakan pemanasan tidak langsung. Untuk alat pengering yang menggunakan pemanasan langsung, ini gas panas atau udara panas itu kontak langsung dengan bahan yang akan kita keringkan. Ya, jadi bahan yang akan kita keringkan itu langsung kontak dengan udara panas atau gas panasnya. Contohnya kemarin yang saya berikan ke Anda yang sangat simpel sekali, yang sering dipakai di rumah adalah untuk mengeringkan rambut atau hair dryer. Nah, Anda tolong perhatikan di hair dryer atau untuk mengeringkan rambut itu, rambut basah biasanya langsung dikontakkan langsung dengan udara panas yang keluar dari hair dryer tersebut. Nah, itu berarti masuknya dalam pemanasan langsung. Sedangkan yang kedua adalah pemanasan tidak langsung. Untuk pemanasan tidak langsung, alat pengering yang masuk dalam kelompok ini, bahan yang akan dikeringkan itu tidak dikontakkan langsung dengan udara panas, tapi dipanasi oleh suatu permukaan panas. Misalnya, saya ambil contoh kemarin yang saya sampaikan di minggu lalu, saya punya biji kopi yang biji kopi itu pastinya berbentuk granular, basah, masih warnanya terlihat hijau, kadar airnya masih relatif cukup tinggi. Saya ingin keringkan sampai kadar air yang ditentukan. Berarti biasanya kalau secara manual atau konvensional, kita meletakkan biji kopi itu misalnya di dalam suatu wajan atau katel. Kemudian wajan tersebut saya panaskan menggunakan api. Kemudian karena dipanasi oleh api, maka wajan tersebut permukaannya menjadi panas. Nah, permukaan panas itulah yang memanaskan biji kopi tersebut.
Nah, itu dikatakan berarti alat pengeringnya adalah masuk dalam pemanasan tidak langsung. Bahan yang akan dikeringkan dalam hal ini biji kopi itu dikontakkan atau dipanasi oleh suatu permukaan panas. Nah, itu nanti alat-alat pengering itu bisa kita kelompokkan menjadi dua kalau berdasarkan cara pemanasannya. Pemanasan langsung atau pemanasan tidak langsung. Kemudian yang berikutnya Anda bisa lihat di slide ini, kita mengelompokkan alat pengering berdasarkan bentuk dan sifat dari bahan yang akan kita keringkan. Jadi artinya ketika kita mau memilih alat pengering, kita melihat jenis bahannya itu, bentuk dan sifatnya itu seperti apa. Nah, kalau berdasarkan ini, kita kelompokkan alat pengering itu menjadi 5. Pertama adalah untuk mengeringkan bahan yang perlu tempat. Contohnya, bahan yang perlu tempat itu misalnya kita mau mengeringkan kayu, kita mau mengeringkan produk-produk keramik, ya. Sedangkan yang kedua adalah bahan lepas yang mudah mengalir. Kalau tadi mohon maaf saya ulangi lagi, bahan yang perlu tempat, contohnya untuk kayu, keramik dan lain sebagainya, itu contoh alatnya misalnya adalah tray atau compartment dryer, ada vacuum self dryer dan tunnel dryer. Itu adalah jenis-jenis alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan yang perlu tempat. Nanti saya akan jelaskan di sini alat yang akan saya jelaskan adalah jenis tunnel dryer. Ini yang paling banyak dipakai di industri. Sedangkan yang kedua adalah bahan lepas yang mudah mengalir. Kita mau mengeringkan bahan lepas yang mudah mengalir. Contohnya bahan lepas yang mudah mengalir itu ialah bahan-bahan yang berbentuk granular atau butiran. Contohnya tadi biji kopi itu masuk ke dalam yang granular atau butiran. Maka contoh alatnya di sini adalah rotary dryer, turbo dryer. Ini yang biasa, dua alat ini yang banyak dipakai. Ya, bisa juga menggunakan belt conveyor dryer, tapi yang paling banyak adalah rotary dryer, turbo dryer. Yang ketiga, kalau berdasarkan atas bentuk dan sifat bahan yang akan ditangani, adalah umpan bahan yang berkesinambungan. Anda masih bingung mungkin, Pak, yang berkesinambungan itu seperti apa bahan yang akan dikeringkannya? Biasanya ini ada di industri tekstil. Bandung banyak industri tekstil dan industri kertas. Di industri tekstil, itu produknya misalnya kain. Kain itu banyak perlakuan awal sebelum menjadi kain dalam bentuk kering. Nah, ketika kain itu misalnya dicelup, diberi warna, diberi filler, dan lain sebagainya, kemudian kain itu basah, maka perlu dikeringkan. Nah, ketika mengeringkannya itu menggunakan alat pengering, cylinder dryer, piston dryer. Jadi kain itu nggak putus-putus. Ini yang dikatakan bahan yang berkesinambungan. Hal yang sama juga berlaku untuk kertas, di pabrik kertas. Ketika kertas itu diproduksi, itu berupa lembaran kertas basah. Itu kontinu, berkesinambungan. Untuk mengeringkannya, nah ini masuk dalam kelompok ini. Alatnya bisa cylinder dryer atau piston dryer. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang keempat, yaitu alat pengering, kita kelompokkan berdasarkan bentuk dan sifat bahannya adalah material yang berbentuk pasta atau sludge. Anda ngerti? Material yang berbentuk pasta atau sludge, biasanya material ini kalau dikatakan sludge itu kayak lumpur atau pasta. Kalau saya kemarin di kelas A menyampaikannya itu adalah pasta. Anda pagi hari biasanya mandi, menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Nah, bentuknya seperti itu pasta. Nah, kalau bahannya berbentuk seperti itu, maka alat pengering yang dipakai adalah jenisnya agitator dryer. Alat pengering yang menggunakan pengaduk. Kemudian yang kelima, di sini adalah material dalam bentuk larutan atau suspensi atau emulsi. Kalau kita mau mengeringkan, bahannya itu berupa larutan atau suspensi, bisa kita keringkan langsung. Misalnya susu, santan, atau yang lain-lainnya. Jadi bisa larutan, suspensi, atau emulsi. Itu alat pengeringnya untuk mengeringkan seperti itu bisa menggunakan drum dryer atau spray dryer. Nanti ini akan kita bahas satu-satu. Ya, jadi itu kira-kira pengelompokan alat pengering berdasarkan bentuk dan sifat dari bahan yang akan ditangani. Ada 5, ya, dan masing-masing ada contohnya. Nah, saya akan mulai membahas satu persatu dari contoh tersebut, tapi tidak seluruhnya, adalah dari mulai pengelompokan alat pengering untuk mengeringkan bahan yang perlu tempat. Contohnya tadi bahan yang perlu tempat itu di sini dijelaskan di poin pertama, alat pengering yang butuh tempat itu misalnya adalah kayu, produk-produk keramik,
dari bata, dan lain-lain. Jadi alat pengering, contoh alatnya tadi salah satunya tunnel dryer atau terowongan pengering. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan ke poin-poin yang ada di sini, saya akan bawa Anda dulu ke slide ini. Ini ada skema. Ini bukan gambar foto alat, tapi skema alat. Ini tunnel dryer, sesuai dengan namanya. Tunnel dryer itu adalah terowongan pengering. Ya, berarti alatnya itu adalah ada terowongan. Ya, ada ruangan yang seperti berbentuk terowongan, di mana di situ ada yang lubang masuknya, ada lubang keluar. Nah, ini terowongannya. Kalau dilihat skema ini adalah terowongannya yang digaris warna hitam tebal. Kemudian ke terowongan itu kita masukkan bahan yang akan kita keringkan. Dan bahan yang akan kita keringkan itu ini butuh tempat. Berarti kita harus siapkan tempatnya. Berarti bahan yang akan kita keringkan kita letakkan di dalam wadah. Wadahnya ini kalau di gambar ini yang dinamakan dengan lori. Ini lori nih. Lori ini ada tempat di mana tempat ini dia bisa bergerak pada rel. Ini ada relnya, ini ada roda-rodanya yang yang digambarkan bulat ini adalah roda-rodanya. Nah, lori itu biasanya bergerak, misalnya di gambar ini bergerak dari sebelah kanan nanti keluar ke sebelah kiri. Ya. Nah, lori ini ada wadah-wadahnya, ini ada wadah-wadahnya dan ke dalam wadah itu dimasukkan bahan yang akan kita keringkan. Misalnya produk keramik dimasukkan di sini. Dia masuk ke dalam terowongan ini dalam keadaan basah dan nanti keluar ke kiri dalam keadaan kering. Nah, kemudian Pak, tadi kan syarat alat pengering itu harus ada aliran udara. Nah, aliran udaranya itu berada di dalam terowongan. Berarti di dalam terowongan ini ada aliran udara. Anda lihat ini ada tanda panahnya. Nah, di dalam terowongan ini ada udara yang berputar di sini. Oleh apa? Oleh fan, blower atau kompresor. Di sini misalnya cukup menggunakan fan atau blower. Ini fan atau blower ini akan mensirkulasikan udara yang ada di dalam terowongan. Yang kedua, alat pengering itu tadi harus ada pemanas untuk mengeringkan udaranya. Nah, berarti pemanasnya kita lihat di dalam terowongan ini dilengkapi dengan burner. Ini ada burner nih, pakai bahan bakar tertentu sehingga keluar api. Nah, api ini akan memanaskan udara di dalam terowongan ini. Sehingga udara di sekitar terowongan ini menjadi panas. Nah, kemudian kalau berdasarkan cara pemanasannya, alat ini menggunakan cara pemanasan apa? Langsung atau tidak langsung? Jawabannya ini adalah menggunakan cara pemanasan langsung. Karena udara panas itu langsung kontak. Ini Anda lihat, tanda panah ini udara panas langsung kontak dengan bahan. Nah, ini bahannya nih. Bahan yang ada di lori. Jadi udara panas langsung kontak dengan bahan. Ya, ini pemanasan langsung. Nah, ketika kontak dengan bahan, maka akan terjadi penguapan, sekaligus terjadi proses pengeringan. Akibatnya, bahan yang masuk ke dalam terowongan ini akan terjadi pengurangan kadar air. Keluar menjadi kering, kadar airnya sudah sedikit. Jadi keluar terowongan itu menjadi kering. Ya, itu adalah prinsip dari tunnel dryer. Nah, untuk tunnel dryer ini sendiri, penjelasan di slide-nya ini. Jadi alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan yang perlu tempat. Tadi udah dijelaskan, ya. Dibuat ruangan berupa terowongan. Tadi saya jelaskan ada terowongan atau kanalnya, terowongan di situ, tunnel, mohon maaf, yang agak panjang, ya. Jadi panjang atau pendeknya terowongan itu bergantung dari waktu pengeringannya. Kalau waktu pengeringannya lama, itu sebaiknya terowongan itu dibuat panjang. Tapi kalau waktu pengeringannya relatif singkat, terowongan itu bisa pendek. Kemudian yang ketiga, pada tunnel dryer ini, bahan itu ditempatkan pada lori. Tadi kalau di gambar yang tadi, bisa menggunakan belt conveyor juga yang bergerak. Jadi bahannya disimpan pada alat yang bergerak, yang memindahkan bahan tersebut dari satu titik ke titik lain. Kemudian udara panas dialirkan oleh fan atau blower. Biasanya kalau kompresor biasanya terlalu tinggi. Biasanya kalau nggak fan, blower, menyapu bahan yang akan dikeringkan. Udara yang mengalir tadi itu akan mengenai bahan yang akan kita keringkan. Tentunya udaranya terlebih dahulu tadi dipanasi oleh burner. Ya, itu tunnel dryer. Nah, ini saya tunjukkan ke Anda gambar dari tunnel dryer yang lain.
Ini Anda mungkin masih ingat di kuliah awal pertama, ini apa? Ini seperti belt conveyor. Jadi sekarang kalau pakai belt conveyor di sini, ini nggak pakai lori lagi. Kalau tadi lori ada wadahnya, kalau ini bahan yang akan kita keringkan ditaruh di permukaan belt di sini. Bahan basahnya ditaruh di belt, kemudian beltnya bergerak masuk ke ini. Ini terowongannya. Ini bisa kita kaitkan sebagai terowongan. Ya, di dalam sini ini panas udaranya sehingga bahan yang dilewatkan pada belt ini diletakkan di permukaan belt ini, dia akan mengalami proses pemanasan di dalam terowongan ini oleh udara panas. Keluar nanti ke belakang, bahannya itu akan menjadi kering. Nah, ini contoh, ini ada fan atau blower kecil. Ini fan atau blower kecilnya untuk mensirkulasikan udara di dalam terowongan ini. Ya, itu contoh dari tunnel dryer yang lain menggunakan belt conveyor. Kalau yang sebelumnya skemanya menggunakan lori. Kemudian yang berikutnya, nah ini contoh foto lain. Ya, ini lebih besar. Ini bahan yang akan dikeringkannya. Anda lihat di sini, ini ada bahan yang dikeringkannya, ya. Ini kemudian bahan yang akan dikeringkan itu diletakkan di permukaan ini seperti belt conveyor juga. Ini nanti dia akan berjalan masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam, di mana di dalam sini, ini yang dikatakan terowongannya, udaranya panas. Ya, udara ini disirkulasikan oleh blower. Ini bukan fan, ini blower ini biasanya. Ini lebih besar lagi. Dan ada pemanas juga di dalamnya. Udara panas di sini akan kontak dengan bahan yang akan dikeringkan yang akan dijalankan dari sini. Kalau dari sini misalnya dari depan menuju ke belakang. Nah, pengeringannya seperti itu. Nah, alat pengering ini sekali lagi tunnel dryer ini hanya untuk mengeringkan bahan yang butuh tempat. Ini seperti bahan yang saya ilustrasikan di foto ini adalah seperti kayu. Biasanya dipakai di industri keramik banyaknya. Kalau di industri keramik itu masuk dalam industri kimia. Nah, ini biasanya di industri keramik itu alat pengeringnya banyak menggunakan tunnel dryer. Ya. Oke. Kemudian itu yang pertama, pengelompokan pertama dari sifat bahan yang akan kita keringkan, yaitu bahan yang perlu tempat. Kemudian yang kedua, tadi kita mau mengeringkan bahan yang berbentuk granular atau butiran yang mudah mengalir. Alatnya di sini salah satunya adalah rotary dryer. Ya. Nah, ini saya buka dulu skemanya untuk rotary dryer ya. Nah, ini kita loncat dulu ke skema alat untuk rotary dryer untuk yang berbentuk granular. Artinya butiran yang mudah mengalir. Kalau butiran itu, alatnya itu pertama dia berbentuk silinder. Nah, ini alat yang saya tunjukkan di sini, ini adalah berbentuk silinder. Nah, silinder ini diletakkan miring. Anda lihat miring? Dengan sudut tertentu. Biasanya tidak lebih dari 20 derajat sudut kemiringan ini. Kemudian silinder ini itu selain dimiringkan juga diputar. Nah, ini memutar silinder ini menggunakan motor. Ini yang bagian bawah ini adalah motor yang menggerakkan, sebagai motor penggerak yang menggerakkan silinder ini. Nah, karena silinder ini diletakkan miring dan berputar, maka ini biasanya silinder ini dikatakan sebagai tromol. Jadi kalau Anda mendengar tentang tromol, itu tidak lain merupakan silinder dan kemudian diputar, ya. Nah, kemudian Anda pasti bertanya, Pak, kenapa silindernya dimiringkan? Ya, dengan sudut tertentu. Nah, fungsi silinder ini dimiringkan adalah supaya bahan basah, nah ini Anda lihat ada wet feed, bahan basah artinya tadi yang berbentuk granular atau butiran yang kadar airnya masih relatif tinggi basah, itu ketika dimasukkan ke dalam silinder ini, dia akan mudah bergerak ke bawah. Tanpa menggunakan alat apapun, dia akan bergerak ke bawah secara gravitasi. Jadi dia akan menggelinding turun ke bawah. Nah, itu makanya ini dimiringkan alatnya. Ya. Kemudian udara panasnya dari mana, Pak? Kalau ada pertanyaan. Nah, udara panasnya kalau di gambar ini udara panasnya dari sini. Dia mengalir ke sini udara panasnya. Ya. Pak, alat untuk menghisap udaranya atau mengalirkan udaranya pakai apa? Biasanya diletakkan di bagian akhir atau di bagian awal. Kalau di sini gambarnya di bagian akhir itu ada blower atau fan yang menghisap udara masuk dari sini. Kemudian mengalir ke sini. Nah, udara yang mengalir itu harus dipanasi. Nah, ini ada burnernya, pakai bahan bakar. Ini ada fuel. Ini untuk membakar, bahan bakar untuk
dibakar di sini sehingga udaranya dipanasi oleh hasil pembakaran. Sehingga keluar ke sini udaranya menjadi udara panas. Nah, udara panas ini nanti akan kontak dengan bahan yang akan dikeringkan. Ya. Nah, kontaknya di sini bisa langsung atau tidak langsung. Kalau langsung berarti antara bahan yang akan dikeringkan, di sini langsung kontak dengan udara panas. Nah, terjadilah pengeringan. Di sini penguapan sekaligus terjadi proses pengeringan. Setelah ke bawah, ini diharapkan butiran tadi yang berbentuk granular keluar menjadi dry product. Artinya produk sudah dalam keadaan kering. Nah, kemudian yang ke atas apa? Sisanya yang ke atas itu adalah udara. Udara panasnya. Nah, udara panas di sini ini dituliskan katanya ke siklon dan pen. Artinya pen tadi menghisap di sini dan ke siklon. Pak, siklon apa? Siklon itu adalah alat untuk memisahkan padatan yang berukuran sedang dari udara. Jadi ini ada pemisah debu padatan yang terbawa oleh aliran udara. Loh, Pak, kan bukannya semua jatuh ke bawah produk yang berbentuk granularnya. Nah, ketika proses pengeringan di sini mungkin saja ada padatan yang ukurannya menjadi mengecil, hancur dari granular itu. Nah, yang hancur biasanya berupa debu, itu terbawa ke aliran udara. Nah, ini harus dipisahkan. Nah, dipisahkannya menggunakan siklon. Jadi ke atas itu ke siklon dan pen. Ya. Nah, ini prinsip dari rotary dryer, ya. Nah, rotary dryer di sini kalau kembali lagi ke slide di sini, tadi ini penjelasannya ya, sudah dijelaskan tadi. Anda bisa lihat lagi di slide di sini untuk bahan yang berbentuk butiran atau kristal yang tidak lekat, tidak lengket maksudnya, terdiri dari sebuah silinder yang berputar. Tadi saya katakan tromol yang diletakkan agak miring. Tadi udah saya jelaskan. Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan pada ujung yang lebih tinggi tadi dan keluar dari ujung yang lebih rendah. Jadi dia hanya mengalir secara gravitasi, tadi udah saya jelaskan. Medium pengering dapat berupa udara panas atau gas hasil pembakaran. Tadi saya sudah jelaskan, dialirkan dari ujung tromol yang paling rendah kalau alirannya counter current. Ya, atau kalau di gambar yang saya jelaskan, di sini alirannya searah dengan aliran bahannya dari atas ke bawah, aliran udara panasnya kalau di sini dari atas ke bawah. Bisa juga mengalir dari bawah aliran udaranya ke atas. Jadi berlawanan arah dengan aliran bahan yang akan dikeringkan. Jadi bisa aliran udara pengeringnya itu bisa counter current atau coherent. Ya, bergantung dari bahan yang akan dikeringkan. Kalau bahan ini, Pak, kapan kalau ada pertanyaan, kapan kalau alirannya itu kita harus coherent? Kapan kita alirannya harus counter current? Kalau alirannya coherent atau searah dengan aliran bahannya, misalnya seperti ini, itu biasanya adalah kalau karakter dari granular ini itu adalah relatif tidak terlalu berat atau ukuran granularnya relatif agak kecil. Sehingga aliran udara yang searah ini berfungsi untuk mendorong bahannya mengalir ke bawah. Nah, hal yang berbeda ketika kita mengalirkan udara panasnya itu berlawanan arah. Jadi bahannya dari atas ke bawah, udara panasnya dari bawah menuju ke atas, counter current. Ini kita aplikasikan kalau apa? Kalau bahan yang akan dikeringkan, granularnya ini berat atau ukurannya besar, sehingga supaya tidak mudah cepat ke bawah, sehingga waktu pengeringannya terlalu singkat, maka agak sedikit ditahan dengan udara panas yang dialirkan dari bawah menuju atas. Jadi ini kembali lagi, aliran udara ini bisa searah, bisa berlawanan arah, bergantung dari karakter dari granular yang diumpankan di sini. Ya, tuh, kemudian di sini adalah saya tunjukkan bagian dalam dari silinder. Saya pakai gambar ini lagi. Nah, di dalam tromol ini, apakah bahan itu hanya mengalir terus ke bawah? Berarti diumpankan dari atas, dia hanya mengalir begitu saja di bawah. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Di dalam tromol ini, alirannya seperti apa? Nah, alirannya ini bisa saya tunjukkan. Mohon maaf. Alirannya itu bisa saya tunjukkan seperti ini. Ini lingkaran ini kalau kita lihat dari penampang sisi kanan kiri dari tromol itu. Kalau kita potong, maka penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, ternyata di tromol itu ada yang dikatakan sudu-sudu ini.
sudu-sudu ini. Dia berputar. Nah, ketika berputar, bahan dialirkan dari atas. Nah, bahan itu tidak hanya mengalir di bawah, tapi bahan itu akan diangkat oleh sudu-sudu ini. Jadi ketika dia berputar searah jarum jam seperti ini, bahan ini akan terbawa oleh sudu-sudu ini terus ke atas. Kemudian setelah ke atas dijatuhkan, dia akan jatuh seperti ini. Nah, bahan-bahan yang jatuh ke sini itu akan dipanasi oleh udara panas yang ada di sekitar sini. Kemudian dia akan berputar lagi ke sini ngambil bahan terus seperti itu. Itu terjadi sepanjang tromol, ya. Nah, ini gambar atau foto aslinya dari tromol ini yang ada sudut-sudutnya. Ini bisa saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah gambar bagian dalam dari rotary dryer. Nah, yang sebelah kanan Anda bisa lihat di sini gambar yang foto sebelah kanan, ini ada sudut-sudutnya. Dia berputar, nanti bahan itu akan diangkat, angkat, jatuh lagi oleh sudut-sudut ini. Nah, ini adalah penampang dari tromol. Ada yang sebelah kiri, sebelah kanan. Bedanya apa? Yang sebelah kiri, foto sebelah kiri, ini ada pipa di bagian dalamnya. Kalau di sini tidak ada. Yang ada bagian pipa di bagian dalamnya, ini adalah kalau kontak antara bahan yang akan dikeringkan yang berbentuk granular itu adalah kontaknya tidak langsung. Jadi antara udara panas dengan bahan yang akan dikeringkan itu tidak kontak dengan langsung, tidak langsung. Nah, udara panasnya itu atau gas panasnya itu dimasukkan lewat pipa yang di tengah. Akibatnya permukaan pipa ini panas. Nah, nanti permukaan panas ini yang akan mengeringkan bahan yang akan berada di dalam tromol. Jadi ini pemanasannya tidak langsung. Jadi bahan dipanasi oleh suatu permukaan panas. Nah, ini bisa terjadi pada rotary dryer ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini nggak ada pipa. Berarti nanti bahan yang akan dikeringkan langsung kontak dengan udara panas. Berarti kalau pakai alat yang sebelah kanan ini adalah pemanasannya langsung. Antara bahan yang akan dikeringkan dengan udara panas kontak secara langsung. Nah, itu Anda harus bisa membedakan antara yang kontak langsung dengan yang tidak langsung. Nah, ini adalah ilustrasi yang ingin saya sampaikan ke Anda dari rotary dryer yang ada di industri. Ini adalah rotary dryernya. Ya, ini rotary dryer. Bisa terlihat ini. Nah, kemudian Pak, rotary dryer itu saya lihat ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu bergantung pada apa? Nah, kembali lagi itu hasil dari desain, biasanya dari perancangan, dan perancangannya itu dengan mempertimbangkan waktu pengeringan tadi. Apakah butuh waktu pengeringan yang cukup panjang atau lama atau hanya sebentar. Kalau waktu pengeringannya lama, berarti ini kita buat alatnya itu semakin panjang, ya. Itu kira-kira tentang rotary dryer. Nanti Anda boleh bertanya kalau ada yang tidak jelas. Setelah sesi saya menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian alat yang kedua dari masih dalam kelompok bahan granular atau butiran yang mudah mengalir, alat pengeringnya itu tadi bisa menggunakan tadi rotary dryer atau sekarang alatnya yang berikutnya adalah turbo dryer. Nah, untuk turbo dryer di sini saya akan menggunakan dua penampang. Satu penampang ini turbo dryer ya. Satu lagi nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan penampang di gambar ini. Sama dua-duanya, tapi saya akan mulai dulu dengan penampang ini. Nah, turbo dryer ini alatnya beda dengan rotary dryer. Kalau rotary dryer dia berbentuk silinder dan diletakkan miring. Sedangkan kalau turbo dryer alatnya itu bisa berbentuk silinder, bisa. Seperti gambar ini. Ini adalah silinder. Ya, tapi diletakkan secara vertikal alatnya itu. Jadi kalau turbo dryer itu selalu diletakkan secara vertikal. Bisa berupa silinder atau bisa juga berupa alatnya itu adalah yang penampangnya segi banyak. Anda bisa bayangkan seperti prisma, ya, misalnya ada segi 6, jadi ini seginya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Itu yang dikatakan penampangnya segi banyak. Terus dia memiliki tinggi seperti silinder di sini. Kalau silinder kan penampangnya lingkaran. Nah, bisa selain lingkaran itu segi banyak. Nah, itu turbo dryer, jadi vertikal alatnya. Kemudian, ya, saya balikan ke gambar sebelumnya di sini. Nah, di dalam turbo dryer itu ini terdapat tray. Ini Anda lihat, ini ada tray. Ini tray, ya. Tray ini dipasang dari atas ke bawah, ada traynya. Jadi kalau gambar yang di sini, ini traynya. Ini tray 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan seterusnya ke bawah. Itu tray. Nah, pertanyaannya, tray ini buat apa? Nah, tray ini adalah untuk
meletakkan bahan yang akan dikeringkan. Jadi nanti bahan yang akan dikeringkan itu mengalir dari atas. Ini vertikal, ini feed. Bahan granular, basah, itu masuk ke tray pertama. Kemudian nanti dari tray pertama akan jatuh ke tray kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, nah kalau sudah kering, dia mengalir terus dari tray pertama, 2, 3, jatuh pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau sudah kering, dia akan jatuh ke bawah. Ini produk kering. Ini yang panah warna merah, ini menandakan produknya sudah kering. Jadi masuk basah, keluar kering di sini. Nah, tray ini gimana? Tray ini diputar. Jadi kalau Anda lihat, ini ada alat ya. Selain ada pen, kipas, ini juga motor ini menggerakkan tray. Jadi traynya berputar. Ya. Ini kalau saya tunjukkan ke gambar ini. Nah, ini traynya, tray 1, 2, 3 ini akan berputar tray ini. Kemudian bahan yang akan dikeringkan masuk dari atas. Ini Anda lihat yang warna merah, seolah-olah yang warna merah itu adalah aliran bahan, kemudian nanti akan melekat akan diletakkan pada tray yang pertama. Anda lihat diletakkan di tray pertama, kemudian nanti dari tray pertama jatuh ke tray kedua, ketiga, dan seterusnya sampai keluar di sini menjadi kering. Itu prinsip dari tray dryer. Nah, sekarang kita lihat aliran panasnya. Saya pakai skema di sini. Aliran panasnya dari mana? Aliran panasnya berasal dari udara panas. Udara panasnya dari mana, Pak? Nah, udara panasnya masuk dari sini. Ini ada intake. Ini ada intake fan, artinya untuk memasukkan udara. Udara masuk dihisap oleh fan. Ini fan, udaranya masuk dari luar lewat fan. Ini ada pemanas udara. Ini ada heaternya, kemudian nanti keluar di sini, itu yang tanda panah di sini adalah udara panasnya. Nah, selanjutnya udara panas ini akan kontak dengan bahan yang akan dikeringkan yang berada di dalam tray. Jadi di dalam tray ini bahan akan kontak dengan udara panas ini. Berarti kontaknya adalah secara langsung. Bahan yang ada yang akan dikeringkan dikontakkan langsung dengan udara panas. Nah, ini adalah yang terjadi pada turbo dryer. Nah, selanjutnya setelah udara ini digunakan sebagai pengering, nanti akan dikeluarkan ke atas. Ini ada exhaust gas untuk mengeluarkan gas atau udara. Hasil yang digunakan untuk pengeringan di sini. Nah, ini prinsip dari turbo dryer. Jadi prinsipnya sedikit berbeda dengan rotary dryer, tapi bahan yang dikeringkannya sama, dia berbentuk granular. Granularnya turun dari tray di sini ke bawah, ya. Kalau saya tunjukkan di sini, nah ini adalah udara panasnya berasal masuk dari sini. Udara panas ini kan tidak terlihat karena sudah skemanya utuh. Ini ada udara panasnya ada di sini, akan berada di sekitar sini. Bahannya masuk yang warna merah, dia akan mengalir di tray, kemudian jatuh ke tray yang kedua. Berarti di setiap tray itu ada lubang. Anda tolong perhatikan. Setiap tray itu ada lubang. Ini ada lubang di tray itu. Dan supaya bahan ini jatuh ke lubang ini, turun ke lubang ini untuk masuk ke tray kedua, ini ada yang namanya scraper. Ini warna biru nih. Ini ada scraper yang warna biru. Itu fungsi scraper ini adalah untuk menahan bahan supaya jatuh ke bawah. Ya, jadi dari sini berputar, tertahan scraper, ini ada lubang, jatuh ke tray yang kedua, berputar lagi, tertahan lagi, jatuh ke tray yang ketiga, dan seterusnya sampai keluar di sini kering. Dan ketika bahan itu berada di dalam tray, dia akan kontak dengan udara panas. Nah, itu kira-kira prinsip dari turbo dryer. Jadi kalau dari penjelasannya, Anda bisa lihat sendiri, ini dari yang sudah saya jelaskan, turbo dryer itu untuk bahan yang berbentuk butiran atau mudah mengalir, terdiri dari ruang tegak yang berbentuk segi banyak atau lingkaran. Tadi Anda udah tahu kan, kayak silinder bisa penampangnya lingkaran atau segi banyak. Di dalamnya terdapat tray yang melingkar dan bertingkat. Tadi Anda udah tahu, dari atas ke bawah ada traynya. Bahan masuk dari atas dan jatuh pada tray paling atas. Jadi bahan masuk dari atas, jatuh pada tray paling atas. Jadi bahan masuk ke tray yang pertama, yang paling atas. Tray mempunyai sejumlah celah, tadi udah saya jelaskan, ada lubang-lubangnya. Tray berputar bersama bahan dan pada suatu tempat bahan ditahan penggaruk. Tadi yang sudah saya jelaskan juga. Kemudian tray berputar terus hingga bahan sampai pada celah lalu jatuh ke tray di bawahnya. Tadi bahan yang akan berpindah-pindah dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah lalu keluar dari bagian bawah. Ya, itu mungkin penjelasannya. Ini dua gambar ini yang tadi yang dimaksud di sini. Jadi bahan masuk ke dalam tray yang paling atas, ini tray paling atas. Kemudian nanti dijatuhkan, masuk, ini ada penggaruknya yang warna biru, jatuh ke tray yang kedua,
Tray kedua jatuh lagi ketiga dan seterusnya sampai keluar ke bawah. Udara panasnya dari sini. Jadi kalau untuk turbo dryer itu adalah cara pemanasannya langsung. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Itu terkait dengan turbo dryer, rotary dryer dan turbo dryer. Nah, ini yang berikutnya ada agitator dryer. Anda bisa lihat di slide. Ya, agitator dryer tadi digunakan untuk mengeringkan bahan yang berbentuk sludge, lumpur, padatan yang bercampur dengan air atau berbentuk pasta. Ya. Nah, ini alatnya biasanya menggunakan pengaduk. Nah, sesuai dengan yang ada di slide di sini, ini mohon menjadi tugas buat Anda. Ya, tugas ini tidak perlu dikumpulkan, tapi Anda carikan sendiri. Ya, jadi Anda cari. Ya, kalau dulu mungkin di kuliah normal saya langsung minta di pertemuan berikutnya dikumpulkan. Sekarang ini nggak perlu, tapi Anda harus cari. Siapa tahu nanti di ujian saya tanyakan. Ya, jadi Anda cari agitator dryer itu penampangnya seperti apa, prinsip kerjanya bagaimana. Yang jelas agitator dryer itu adalah ada pengaduknya di tengahnya. Kemudian biasanya alat pemanasnya alatnya itu diselimuti dengan jaket. Ke dalam jaket itu dialirkan udara panas atau steam sehingga permukaannya panas. Nah, jadi kalau berdasarkan cara pemanasannya, agitator dryer itu adalah pemanasan tidak langsung. Jadi bahan yang akan dikeringkan dalam hal ini yang berbentuk pasta atau sludge akan dipanasi oleh suatu permukaan panas sambil diaduk. Nah, Anda mohon cari nanti ya foto atau gambar penampangnya dan Anda harus bisa menjelaskan prinsip kerjanya. Ya, itu tugas yang harus Anda coba carikan. Itu untuk agitator dryer. Kemudian yang berikutnya ini ada alat yang namanya cylinder dryer atau biasa dikatakan juga ada yang mengatakan piston dryer. Anda tadi masih ingat mungkin di pengelompokan berdasarkan alat pengering berdasarkan bentuk dan sifat dari bahan yang akan dikeringkan. Cylinder dryer ini adalah untuk mengeringkan bahan yang berkesinambungan. Jadi artinya bahan yang berkesinambungan itu misalnya contohnya tadi kain basah, kertas basah. Nah, untuk mengeringkannya itu menggunakan cylinder dryer. Nah, cylinder dryer ini katanya kalau kita lihat dulu ini sebelum ke fotonya saya kalau untuk ini saya jelaskan dulu penjelasannya terdiri dari sejumlah silinder. Jadi alatnya itu adalah terdiri dari silinder. Jadi silinder itu seperti drum ya. Kalau kita lihat, nah ini ada drum. Ini drum, silinder 1, silinder 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, atau kalau saya tunjukkan ya, nah ini silinder 1. Anda bisa bayangkan kan? Ini drum tapi dilihat dari sisi kiri kanannya. Ini kalau lihat dari depan belakangnya, ini drum 1, ini silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ke dalam silinder ini, masing-masing silinder ini dimasukkan steam. Nah, ini ada steam. Ini inlet steam, steam inlet in. Ini steam ini akan masuk ke silinder sini, masuk ke silinder di sini. Semua silinder dimasukkan steam. Akibatnya apa? Kalau steam dimasukkan ke dalam silinder, maka permukaan dari silinder ini atau drum ini menjadi panas. Pak, permukaannya seperti apa sih, Pak? Nah, ini permukaan silindernya. Jadi ke dalam silinder ini dimasukkan steam sehingga permukaan ini menjadi panas. Ya, menjadi panas di sini. Nah, kemudian setelah permukaannya panas, bagaimana cara mengeringkannya? Nah, kain ataupun lembaran kertas basah tadi dilekatkan pada permukaan silinder ini. Jadi, kalau saya balik ke gambar ini, ya. Nah, ini dilekatkan. Jadi, misalnya masuk nih, bahan yang akan dikeringkan, kainnya dilekatkan ke sini, ke permukaan silinder yang pertama. Kemudian, Anda lihat yang saya tunjukkan dilekatkan lagi ke silinder yang kedua. Kemudian dilekatkan lagi ke silinder yang ketiga dan seterusnya. Ya, jadi bahan yang akan dikeringkan, kain atau lembaran kertas basah itu dilekatkan ke sini. Atau ini bisa juga melintas ke sini. Gini nih, melekatkannya, dilekatkan ke sini terus gitu ya. Dilekatkan, keluar ke sini. Nah, kalau sudah lewat sini berarti kain ini menjadi kain kering. Kertasnya menjadi kertas kering. Ketika masuk di sini kain atau kertasnya basah. Nah, berarti pengeringannya terjadi di mana? Di permukaan drum atau silinder ini. Karena permukaan drum ini tadi panas, kan dipanasi oleh steam, maka ketika lembaran kertas atau kain basah dilekatkan akan terjadi penguapan.
penguapan air. Penguapan air ini terjadi ketika dilekatkan ke sini, kemudian ke sini. Jadi setiap di drum itu terjadi proses pengeringan dan akhir keluar di sininya menjadi kering. Itu adalah proses pengeringan dengan menggunakan silinder dryer. Ya, lama waktu pengeringan bergantung pada jumlah ini silindernya. Semakin banyak, waktu pengeringannya akan semakin lama, ya, dan itu yang perlu dipertimbangkan dalam silinder dryer. Berarti kalau berdasarkan cara pemanasannya, kembali lagi, silinder dryer adalah alat pengering yang pemanasannya tidak langsung. Karena bahan yang akan dikeringkan, dalam hal ini kertas basah atau kain basah, itu dipanasi oleh suatu permukaan panas dari permukaan drum. Saya ulangi kembali, ini permukaan drumnya seperti ini, ya. Itu kira-kira penjelasan dari silinder dryer. Nah, jadi ini tadi ya, penjelasannya terdiri dari sejumlah silinder atau roll yang dipanasi dengan steam dari bagian dalamnya. Bahan atau lembaran yang akan dikeringkan dibelitkan pada roll panas tersebut. Tadi udah saya jelaskan, roll berputar dengan kecepatan yang diatur. Jadi kecepatan drumnya, silindernya itu diatur. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, nah ini, jadi kalau tadi dilekatkan itu, saya ambil contoh, misalnya ini dilekatkan seperti ini, dia mengalir. Nah, dia akan melekat ke silindernya sampai keluar ke sini. Itu kira-kira tentang silinder dryer untuk mengeringkan bahan yang berbentuk atau yang bersifat kontinu, berkelanjutan. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ke yang jenis atau kelompok yang kelima. Yang kelima, dari berdasarkan pengelompokan alat pengering berdasarkan atas bentuk dan sifat yang akan dikeringkan, bahan yang akan dikeringkan adalah ada drum dryer dan spray dryer. Tadi drum dryer dan spray dryer adalah untuk mengeringkan bahannya itu adalah kalau berupa suspensi, larutan atau emulsi. Tadi saya ambil contoh, misalnya susu cair berubah menjadi susu bubuk. Nah, alat pengeringnya bisa menggunakan drum dryer, bisa menggunakan spray dryer. Nah, saya akan mulai dengan drum dryer. Drum dryer ini digunakan untuk larutan suspensi yang memiliki kekentalan cukup kental. Hati-hati, drum dryer itu yang perlu digarisbawahi ini harus cukup kental umpannya. Suspensi larutan atau emulsinya harus cukup kental. Ya. Kemudian di sini ada penjelasan terdiri dari satu atau dua drum yang licin permukaannya dan dipanasi dengan steam di dalamnya. Berarti ini mirip dengan yang barusan silinder dryer. Alatnya itu berupa drum, silinder, tapi bisa satu, single atau double, dua. Dan di bagian dalamnya dipanaskan. Berarti permukaan drumnya jadi panas. Drum berputar perlahan-lahan, bahan yang akan dikeringkan disebarkan berupa lapisan tipis pada permukaan drum yang panas. Lapisan larutan suspensi yang di permukaan drum itu akan cepat menguap dan meninggalkan kerak padat. Kerak padat ini dilepaskan dari permukaan drum dengan menggunakan pisau pengerok. Nah, kita lihat di sini alatnya, ini drum dryer. Ini single drum dryer. Ini skemanya yang sebelah kiri, ini foto alatnya. Single drum dryer berarti hanya satu drum saja. Nah, ini contohnya, ini hanya satu drum. Ini misalnya drumnya berputar searah jarum jam. Anda bisa melihat ini berputar searah jarum jam. Nah, kemudian di sini ada larutan atau suspensi atau emulsi yang akan kita keringkan berada di dalam suatu wadah. Nah, kemudian di dalam suspensi atau larutan atau emulsi yang dalam suatu wadah ini kita coba lekatkan larutan suspensi ini ada bagian yang berputar lagi, kita lekatkan ke sini sehingga larutan atau suspensi ini akan menempel di permukaan drum. Ya. Di sini akan menempel di permukaan drum. Kalau tidak ada alat ini bisa saja drum ini dicelupkan ke larutan suspensi di sini. Ini bisa saja dicelupkan sehingga ketika drum itu berputar, maka ketika dicelupkan, maka larutan suspensi ini akan menempel, membentuk lapisan tipis di permukaan drum. Tadi makanya syarat dari larutan suspensi yang di sini kalau dengan drum dryer harus kental. Karena kalau encer susah untuk melekat di permukaan drum ini. Ini harus kental. Sehingga kalau kental dia akan menempel di permukaan drum ini. Kemudian selama dia berada di sini diputar membentuk lapisan tipis, karena permukaan drum ini panas, maka lapisan tipis ini, larutan atau suspensi yang bentuk lapisan tipis ini akan mengalami penguapan, evaporasi sekaligus terjadi proses pengeringan. Akibatnya setelah airnya berkurang terus sampai ke sini menjadi kerak yang menempel di permukaan drum. Itu ada kerak.
padatan. Nah, nanti kerak padatan ini dikerok. Ini ada pisau nih. Ini yang di sini itu pisau pengerok untuk melepaskan kerak yang menempel di drum ini. Sehingga nanti keluar di sini menjadi produk yang berbentuk powder. Karena dari kerak yang dikerok keluar menjadi bentuk powder. Jadi kalau susu, ini susu cair itu dilekatkan ke permukaan drum yang panas, dia akan ke sini, maka akan terjadi kering menjadi kerak. Keraknya itu dikerok dari permukaan drumnya akan keluar menjadi produk bubuk. Itu prinsip dari drum dryer. Pemanasannya jelas pemanasan tidak langsung karena bahan yang akan dikeringkan yaitu larutan atau suspensi tipis yang melekat di permukaan drum dipanasi oleh suatu permukaan panas. Ya, ini cara pemanasannya tidak langsung untuk drum dryer. Nah, bagaimana kalau double drum dryer? Kalau double drum dryer, alatnya ada 2 drum. Ini ada 2. Ya, dia berputar searah jarum jam, ini berlawanan searah jarum jam, berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti di sini larutannya biasanya, ini biasanya ya, biasanya masuk dari atas atau diteteskan dari sini. Ya. Ini harusnya tanda panahnya, mohon maaf, harusnya dikoreksi. Tanda panahnya bukan, ini adalah berlawanan arah jarum jam, jadi memutar ke sini, sedangkan yang sebelah kanan memutar searah jarum jam ke kanan. Jadi yang sebelah kiri memutar ke kiri, yang sebelah kanan memutar ke kanan. Nah, umpannya biasanya dari atas. Nah, larutannya itu hanya atau suspensi yang kental tadi hanya dijatuhkan dari atas, kemudian nanti ketika dijatuhkan dari atas, karena drum ini berputar ke kanan, ini berputar ke kiri, maka larutan suspensinya sebagian akan melekat di permukaan drum yang sebelah kanan, sebagian lagi melekat di permukaan drum sebelah kiri, membentuk lapisan tipis. Terjadi proses pengeringan sampai terbentuk kerak, dan setelah terbentuk kerak, ini akan dikerok oleh pisau pengerok yang sebelah kanan, sebelah kiri keluar menjadi produk kering. Nah, ini double drum dryer. Ya, apa bedanya dengan single drum dryer? Apa hanya masalah kapasitas saja? Jelas kalau dengan 2 drum berarti jumlah yang dikeringkan untuk waktu yang sama akan lebih banyak dibandingkan menggunakan single drum dryer atau hanya 1 drum. Ya, apa sih kekurangannya dari drum dryer ini? Ya, karena setelah drum dryer saya akan menjelaskan spray dryer. Drum dryer ini kekurangannya ini kalau dipanasi oleh permukaan panas seperti ini lama itu akan mengurangi kandungan gizi. Kalau jenisnya bahan yang akan dikeringkannya itu identik dengan gizi. Karena panasnya terlalu lama, dia akan rusak. Ya, tahun 80-an di industri pengolahan susu bubuk, dari susu cair ke susu bubuk, ini masih menggunakan drum dryer. Tapi saat ini sudah berubah menggunakan spray dryer. Drum dryer itu bisa supaya tidak terjadi pemanasan yang tinggi, itu biasanya drum dryer ini diletakkan di dalam ruang vakum. Sehingga itu terjadi penurunan temperatur. Itu dulu dilakukan seperti itu, tapi saat ini sudah tidak digunakan untuk di pabrik susu, udah jarang menggunakan drum dryer. Drum dryer masih tetap digunakan untuk mengeringkan larutan suspensi atau emulsi yang tidak sensitif terhadap panas. Artinya tidak akan rusak kalau dipanasi oleh panas terlalu tinggi atau lama. Ya, ini masih dipakai. Dan catatannya tadi sudah saya garis bawahi, drum dryer ini harus kental umpannya, larutan atau suspensinya harus kental. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah spray dryer yang ingin saya jelaskan. Ya, spray dryer sama untuk mengeringkan larutan suspensi atau emulsi. Ya, di sini bedanya apa dengan drum dryer? Bedanya dengan drum dryer itu, ini biasanya larutan atau suspensinya yang menggunakan spray dryer itu, yang digunakan umpan larutan atau suspensinya itu harus bisa dipompakan. Nah, artinya kalau supaya mudah dipompakan, dia harus encer. Kalau tadi drum dryer kental, ini umpannya harus encer. Artinya encer di sini saya kasih garis bawah 80% harus air minimal. Jadi harus encer, 80% air. Nah, susu bisa nggak? Termasuk encer kah susu yang fresh milk? Susunya dalam susu segar, apakah itu adalah bisa dipompakan termasuk encer? Encer, karena susu di Indonesia itu kandungan airnya di atas 90%. Ya bisa di 80 sampai 90%. Jadi ini bisa. Produknya apa dengan spray dryer? Produknya sama dengan drum dryer, dia akan berbentuk bubuk nanti. Keringnya itu dalam bentuk bubuk atau powder. Contoh produknya yang menggunakan spray dryer
Apa saja? Susu tadi udah dijelaskan, susu bubuk. Zat warna, Anda pernah melihat ada zat warna dalam bentuk powder? Nah, itu adalah hasil dari pengeringan menggunakan spray dryer, pewarna-pewarna dalam bentuk tepung. Kopi, Anda pernah melihat tentang kopi instan, ya, yang kalau dilarutkan dengan air itu tidak ada ampasnya. Nah, untuk membuatnya itu menggunakan spray dryer. Glukosa, Anda lihat, gula tepung, ya, bukan gula kristal tapi gula tepung. Dan ini glukosa ya, beda. Kalau gula pasir itu fruktosa, ya, sukrosa, mohon maaf. Kalau glukosa itu monosakarida, ya, itu ada dalam bentuk tepung. Pokoknya yang produk-produk berbentuk tepung. Bahan farmasi, Anda melihat obat-obatan, Pak, saya obat-obatan itu jarang yang dalam bentuk powder. Iya, tapi sudah dalam kapsul atau tablet, dalamnya itu powder. Sebelum dibuat jadi tablet, itu dia dalam bentuk powder dulu obat. Nah, untuk mengeringkan, dalam awalnya larutan, suspensi, kemudian dirubah menjadi powder, kemudian nanti dirubah menjadi tablet, atau kapsul, nah itu menggunakan alat pengeringnya spray dryer. Ini di bahan farmasi. Bahan makanan, banyak bahan-bahan makanan yang berbentuk produk akhirnya powder menggunakan spray dryer, zat anorganik atau organik, ya. Kemudian yang perlu dicatat dalam spray dryer ini, waktu pengeringannya itu singkat, hanya 3 sampai 10 detik saja untuk spray dryer. Jadi cepat sekali. Sehingga untuk mengeringkan bahan yang sensitif atau peka terhadap panas, misalnya susu tadi, ini cukup baik karena cepat pengeringannya, tidak akan rusak, ya. Oke, nah kira-kira untuk spray dryer itu seperti apa? Ini mohon maaf saya untuk menjelaskan spray dryer menggunakan skema yang saya buat sendiri, ya. Biasanya saya tuliskan di papan tulis, ya. Nah, ini saya coba buat, mudah-mudahan kelihatan di Anda, ya. Jadi alat pengering spray dryer itu alatnya itu alat utamanya terdiri dari chamber. Ini disebut chamber pengering. Ya, ini chamber pengering di sini. Pak, chambernya seperti apa? Ini bejana aja. Ya, bejana aja. Ini kayak silinder. Ini silinder, bagian penutup bawahnya berbentuk kerucut kon. Bisa dibayangkan, ini silinder, bagian bawahnya berbentuk kon. Ya, chamber ini fungsinya buat apa di dalam spray dryer? Chamber pengering di dalam spray dryer fungsinya untuk mengontakkan antara bahan yang akan dikeringkan dengan udara panas. Nah, terjadi kontaknya di sini. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Berarti ketika mau mengontakkan bahan yang akan dikeringkan dengan udara panas, kita butuh apa? Pertama, kita butuh bahan yang akan dikeringkan. Ini ada feed tank. Feed tank ini adalah berisi tangki yang diisi oleh bahan yang akan kita keringkan. Dalam hal ini, bahan yang akan dikeringkan di sini itu berbentuk suspensi, larutan, atau emulsi yang kandungan airnya tinggi, di atas 80%. Nah, ini kemudian larutan suspensi atau emulsi ini kita pompakan. Tadi syaratnya kan di spray dryer itu bahan ini harus mudah dipompakan. Ini dipompakan pakai pompa, ditekan, naik ke atas, masuk ke ada titik ini. Anda lihat di sini titik ini namanya atomizer. Atomizer ini di dalamnya ada nozzle, lubang kecil. Nah, ketika keluar, dipompakan, kemudian masuk ke atomizer, ada nozzle di sini, maka larutan atau suspensi ini akan mengkabut. Jadi, ini sprayer sebenarnya. Atomizer itu sprayer, sehingga larutannya itu menjadi kabut. Atau percikan halus. Ini akan memercik kabut halus di dalam chamber ini. Ya. Nah, kemudian di sisi yang lain, saya siapkan udara. Ini udara masuk dari sini. Udara saya siapkan, udara itu dialirkan oleh blower. Ini ada blower nih, blower itu menarik udara. Nah, udara di sini disaring terlebih dahulu. Harus disaring. Ini ada filter udara. Fungsinya penyaring di sini jelas untuk memisahkan padatan-padatan yang terbawa oleh udara, padatan halus. Nah, ketika setelah disaring menjadi udara bersih, dia akan dilewatkan pada heater. Nah, heater di sini pakai steam. Steam keluar steam di sini. Sehingga udara yang lewat di sini dipanasi oleh steam, keluar menjadi udara panas. Nah, udara panas di sini sudah siap, akan dimasukkan ke dalam chamber. Nah, dia didorong, udara panasnya masuk ke dalam chamber yang warna merah di sini. Dorong, dia akan memutar secara gaya sentrifugal. Pak, kenapa bisa membentuk gaya sentrifugal? Karena di sini, ini silinder penampangnya lingkaran. Ketika didorong dari pinggir secara tangensial, dia akan memutar secara silinder gini. Terus. Nah, ketika udara panasnya memutar di sini, tadi ada bahan larutan suspensi yang dikabutkan, dispraykan. Nah, kabut-kabut ini ya
akan kontak dengan udara panas, maka akan terjadi proses pengeringan secara cepat. Kenapa Pak bisa cepat pengeringannya? Karena bahan yang akan dikeringkan, luas permukaannya diperbesar. Kemarin saya sudah jelaskan, memperbesar luas permukaan itu dari bahan, salah satunya dengan dikecilkan ukurannya. Karena kecil sekali ukurannya dalam bentuk kabut, halus, ini maka pengeringannya cepat. Nah, setelah terjadi kontak, terjadi penguapan, pengeringan, nanti bahan yang sudah kering, yang berbentuk powder, itu akan turun ke bawah, menjadi produk berbentuk bubuk. Nah, sedangkan udaranya sisanya ke atas. Nah, ini. Nah, apakah udara ke atas ini masih membawa padatan? Pasti. Karena produknya bubuk, masih ada padatan yang terbawa oleh aliran udara ke atas. Nah, sehingga keluar dari sini itu harus dilewatkan pada siklon. Tadi Anda udah tahu siklon. Siklon itu untuk memisahkan debu padatan dari udaranya. Dari siklon terpisah lagi produk bubuk. Ini siklon biasanya untuk debu yang berukuran sedang. Sedangkan di sini dari siklon, udara yang ke atas masih belum bersih. Masih mengandung padatan halus sekali. Biasanya dilewatkan kembali ke bag filter. Ya, ini bag filter. Bag filter itu ada kantung-kantung penyaring. Ini nanti udara yang mengandung padatan halus, ini dilewatkan, padatan halusnya akan tertahan di kantung-kantung ini, nanti turun menjadi produk bubuk, udara bersihnya ke atas. Kalau dengan bag filter itu udah hampir 99% udara tersebut sudah terpisah dari bahan padatnya. Nanti produk yang keluar dari chamber, produk yang keluar dari siklon atau bag filter disatukan menjadi produk. Ya, tapi biasanya kalau di industri produk yang paling banyak keluar itu dari siklon. Karena biasanya berukuran sedang. Ya, siklon di dalam sini biasanya bentuknya banyak di dalam spray dryer itu mengelilingi chamber. Bisa 5 siklon mengelilingi chamber. Jadi nanti keluar dari chamber bisa dimasukkan ke siklon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi produknya itu banyaknya keluar dari siklon. Sisanya baru ke bag filter. Itu kira-kira alat pengering spray dryer ya. Kalau lihat di skematiknya saya buat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah, mohon maaf, ini adalah skema dari spray dryer ya, saya lewat saja. Ini kan tadi sudah lebih jelas mungkin dengan skema tadi dibandingkan dengan foto gambar ini. Nah ini adalah skema foto alat spray dryer bagian bawahnya. Nah, saya perlihatkan bagian bawahnya ini seperti ini, dia berbentuk kerucut ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar yang dipoto. Ya, kalau spray dryer itu di dalam chamber itu ada bahan yang dikeringkan. Ini sudah menjadi powder. Ya, turun ke bawah. Nanti gravitasi dia turun ke bawah. Itu yang terjadi foto di dalam chamber. Nah, ini adalah perangkat kalau digambarkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Ini chambernya, ini siklonnya, dan seterusnya. Ya, tapi cukup dengan skema yang tadi saya jelaskan saja. Dan ini adalah foto skala pilot ya. Ini bukan industri, tapi pilot plant. Ya, belum terlalu besar. Yang kelihatan gambar putih ini adalah chambernya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah atomizer tadi. Jadi ketika larutan suspensi dimasukkan, maka dia akan mengkabutkan seperti ini. Ya, ketika Anda mencuci mobil atau mencuci motor, biasanya supaya bersih, maka air itu didorong oleh udara kan, didorong oleh udara dari kompresor, maka dia akan memancar dengan percikan halus sekali. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini yang dikontakkan dengan udara panas dalam chamber. Ini yang atomizer tadi itu seperti ini, atomizernya seperti ini. Jadi larutan suspensinya ini akan keluar kabut seperti ini. Ya, oke. Kemudian, oke. Nah, tadi saya jelaskan di dalam atomizer ini, ya, di dalam atomizer ini ada nozzle. Nozzle itu celah sempit. Nah, sekarang apakah nozzle itu jenisnya satu? Ternyata yang dikatakan nozzle itu jenisnya macam-macam. Ya, ada nozzle tekan, ada nozzle putar, ada nozzle fluida. Ya, nozzle tekan ini biasanya butuh pompa. Jadi nanti larutan suspensi yang akan kita kabutkan itu dilewatkan pada pompa yang bertekanan tinggi. Sedangkan nozzle putar itu biasanya tidak menggunakan pompa, cukup gravitasi larutan suspensinya. Ini bisa kapasitasnya besar dan biasanya untuk yang agak kental. Kalau nozzle tekan nggak bisa, ini harus encer karena nyumbat nanti karena harus dilewatkan pada saluran yang sempit. Nanti saya jelaskan. Kalau nozzle fluida ini dibantu larutan atau suspensi yang akan kita kabutkan didorong dengan fluida lain. Fluida lainnya itu misalnya adalah udara. Nah ini saya akan jelaskan gambar
penampang dari jenis-jenis nozzle itu. Yang sebelah kiri ini adalah nozzle tekan. Kalau nozzle tekan, Anda bisa lihat di sini. Ini gambarnya itu larutan suspensi ini dipompakan. Pompanya harus bertekanan tinggi. Ya, pompa dipompakan, larutan suspensi akan masuk ke dalam celah sempit ini dan menyempit lagi ke sini. Ini pipa yang ke atas dengan di sini itu lebih kecil lagi yang di sini. Sehingga nanti ketika didorong dengan tekanan tinggi melewati celah yang sempit di sini keluar, dia akan menjadi kabut yang berukuran halus. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan pompa yang bertekanan tinggi? Karena dia harus melewati celah sempit ini. Kalau mendorong pada celah yang sempit, berarti butuh gaya dorong yang cukup besar. Berarti tekanannya harus tinggi di sini. Nah, ini nozzle tekan, ya. Kabut yang dihasilkan dengan nozzle tekan ini halus. Paling halus biasanya di antara 3 jenis nozzle ini, dia butuh pompa sangat yang bertekanan tinggi. Ini relatif butuh biaya karena butuh pompa yang cukup tinggi tekanannya. Nah, tapi hasilnya baik, kabutnya halus, ukurannya sangat kecil. Kalau nozzle putar, Anda lihat sekarang, nozzle putar ini berupa piringan. Ini piringan, Anda bisa bayangkan ini piringan. Nah, piringan ini diputar. Ya, ini diputar. Ya, diputar sehingga piringan ini berputar. Kemudian larutan atau suspensi hanya diumpankan secara gravitasi dari atas, larutan suspensi dari atas. Ketika diumpankan dari atas, ini bagian ini berputar, maka dia akan memercik. Nah, percikan inilah yang dikatakan kabut. Ya. Nah, kabut yang dihasilkan ini relatif tidak halus, tidak sehalus nozzle tekan kalau dengan nozzle putar. Tapi kelebihan dari nozzle putar tadi, larutannya bisa agak kental. Kalau di sini kental nyumbat, kalau di sini enggak. Nah, ini kapasitasnya banyak, artinya dalam waktu yang sama ini bisa membuat kabut dalam jumlah yang banyak. Kalau ini relatif sedikit. Itu kelebihan dari nozzle putar. Sedangkan yang ketiga, nozzle fluida. Anda kalau nozzle fluida seperti ini ada silinder. Ini ada silinder, ini ada torak. Torak ini bisa naik turun gitu ya. Ini ada wadah untuk larutan atau suspensinya. Ini ada wadah untuk larutan atau suspensinya. Ke dalam wadah ini dimasukkan suspensi atau larutannya. Kemudian ini ada pipa kecil ke sini ke atas. Nah, kemudian udara ini pertama torak ini ditarik ke sini. Tarik, ini ada tanda panah ditarik ke sini, kemudian ditekan. Ya. Nah, ketika dia menekan, ada udara. Ini jadi ketika ditarik itu udara masuk ke dalam silinder ini, kemudian ditekan. Maka ketika ditekan, udara ini akan mendorong suspensi larutan ini naik ke atas. Kemudian nanti ini ada lubang kecil, dia akan memancar menjadi kabut. Nah, ini prinsip ini dikatakan nozzle fluida. Anda bisa masih ingat kalau Anda menggunakan semprotan nyamuk yang sekarang sudah jarang dipakai zaman dulu. Anda kalau mau menyemprot nyamuk pakai racun serangga di situ, ini yang diisi di sini adalah racunnya. Cairan racunnya. Kemudian Anda ini bisa dinaik turunkan kan ada. Ini manual. Nah, ketika narik kemudian keluar kabut. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Zaman sekarang nggak ada. Udah jarang ini. Karena udah ribet harus ngisi dulu baru pakai tangan di spraynya. Sekarang sudah pakai sprayer yang sudah ada di dalamnya gas atau udaranya. Nah, ini prinsip nozzle fluida itu sama dengan semprotan nyamuk. Ya, yang biasa dipakai. Saya katakan semprotan nyamuk karena biasanya dipakai untuk nyamuk ya. Pakai racun serangga di sini. Nah, ini nozzle fluida. Jadi, kenapa dikatakan nozzle fluida? Karena untuk membuat kabut dari larutan atau suspensi ini menggunakan fluida lain, dalam hal ini adalah udara. Yang dihasilkan, kabut yang dihasilkan halus, tapi butuh alat tambahan di sini, dalam hal ini penekan udara seperti ini. Ya, ini biasanya kalau di industri, ini penekan udara ini udah nggak dipakai lagi secara manual seperti ini, pakai tangan, tapi sudah ditekan oleh kompresor. Udara yang ditekan. Kenapa pakai kompresor? Karena kompresor menghasilkan tekanan yang cukup tinggi. Ya, jadi pakai kompresor. Kompresor udara yang ditekankan akan mengambil sini. Seperti prinsipnya orang mengecat mobil. Ada yang pernah melihat orang yang mengecat mobil? Biasanya mencat mobil itu dia menggunakan kompresor, udara tekan di sini. Ini catnya nanti keluar ke sini. Itu prinsip dari jenis-jenis nozzle. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya saya lanjutkan konfigurasi di spray dryer. Pak, konfigurasi. Apa tuh konfigurasi, Pak? Nah, konfigurasi itu artinya adalah saya akan tunjukkan yang terjadi di spray dryer. Spray dryer kita. Saya ke
skema awal dulu. Nah, ke sini. Di sini di chamber ini kan ada aliran udara panas dan ada aliran tadi bahan yang akan dikeringkan. Ini macam-macam alirannya, bisa gabungan, ini mix. Ini kalau seperti ini mix flow. Bisa searah antara udara panas dengan bahannya, bisa berlawanan arah, atau macam-macam. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Itu konfigurasi di spray dryer. Judulnya jadi konfigurasi di spray dryer. Nah, kalau konfigurasi di spray dryer, kita bagi menjadi dua. Bisa berlawanan arah atau counter current, atau searah, coherent, paralel, sejajar. Jadi paralel itu hampir sama dengan coherent, tapi bedanya paralel itu harus sejajar. Kalau koharen tidak harus sejajar, tapi sama-sama alirannya. Dan mix flow. Nah, saya tunjukkan di sini dengan skema yang saya yang saya tunjukkan di sini adalah hanya koharen, counter current, dan paralel. Yang mixnya mana, Pak? Mixnya pakai gambar yang skema yang tadi. Ya. Nah, ini koharen. Kalau koharen, Anda lihat antara udara panas yang warna merah dengan bahan yang akan dikeringkan itu searah, sama-sama dari atas. Ini sama-sama dari atas, dia kontaknya seperti ini. Jadi dari atas menuju bawah. Tapi kalau counter current, bahan yang akan dikeringkan, yang dispraykan dengan udara panas dialirkan dari bawah, ini berlawanan arah. Bahannya dari atas yang warna hijau, sedangkan udara pengeringnya dari bawah. Kalau paralel sama dengan koharen tadi saya katakan. Jadi bahan yang akan dikeringkan yang warna hijau dari atas menuju bawah, udara panasnya juga sama dari atas bawah tapi sejajar. Anda bisa lihat ini tanda panahnya sejajar. Kalau koharen di sini ini tidak sejajar tapi sama-sama dari atas. Nah, kira-kira itu. Ini yang bisa kita atur di dalam chamber alat pengering di spray dryer. Mau seperti apa konfigurasinya? Koharen, counter current atau ya. Nah, sekarang Anda harus tahu kapan kita harus menggunakan koharen. Koharen ini biasanya dipakai untuk padatan yang relatif halus. Jadi kalau padatannya itu relatif nanti setelah dikeringkan itu halus sekali, maka sebaiknya suspensi larutannya itu dengan udara panasnya dikontakkan secara koharen. Supaya membantu mendorong padatan itu turun ke bawah. Jadi harus searah arah alirannya. Kalau counter current itu untuk padatan yang relatif kasar. Jadi padatan yang dihasilkan ukurannya besar. Dia mudah turun ke bawah, maka supaya tidak cepat turun ke bawah, ini ditahan oleh udara panas yang dialirkan dari bawah ke atas. Nah itu. Sedangkan paralel itu dipakai untuk padatan yang relatif sangat halus. Kalau produk padatannya itu nanti akan sangat halus sekali, lebih halus dibanding yang kalau searah, maka lebih baik paralel. Karena dengan paralel, nanti padatan yang melayang di sini itu akan didorong ke bawah. Lebih dibandingkan kalau menggunakan satu lagi tadi mix flow. Mix flow itu gabungan, itu adalah untuk menggabungkan kalau padatan yang dihasilkan itu campuran. Ya, ada kasarnya, sedang, dan halus. Nah, itu biasanya makanya yang dipakai banyaknya mix flow, aman. Jadi untuk menggabungkan yang unpredict, kita susah untuk memprediksikan, memperkirakan padatannya itu akan berukuran halus, sedang, kasar, maka yang aman kita menggunakan mix flow. Kalau mix flow ada aliran ke bawah, ada aliran ke atas, ke samping yang tadi ada di skema yang pertama. Ya, itu kira-kira untuk yang konfigurasi ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan pengelompokan yang berikutnya dari alat pengering. Pak, bukannya tadi alat pengering sudah dikelompokkan berdasarkan dua hal? Ya, alat pengering itu sudah dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan cara pemanasan, ada pemanasan langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifat dari bahan yang akan dikeringkan, bentuk dan sifat bahan yang akan dikeringkan, ada 5 kan ya, ada bahan yang perlu tempat, sampai bahan yang berbentuk suspensi larutan yang barusan alatnya dijelaskan spray dryer, dan yang ketiga, pengelompokan yang ketiga ini, yaitu pengelompokan alat pengering berdasarkan bahan yang tersuspensi di udara. Jadi bahan itu berdasarkan yang tersuspensi di udara, jadi bahan itu bukan tersuspensi di dalam fase cair saja, tapi bisa saja bahan itu tersuspensi di udara. Nah, kalau berdasarkan ini, maka alat pengering ini kita kelompokkan menjadi 3. Ada fluidized bed dryer, ini adalah bahan atau partikel yang terfluidakan, dan yang kedua ada pneumatic flash dryer, yaitu bahan partikel yang terangkut, dan yang ketiga spray dryer. Nah, spray dryer itu masuk juga dalam pengelompokan bahan yang tersuspensi di udara. Nah, tapi saya akan hanya menjelaskan 2 hal ini, karena spray dryernya kan udah tahu. Jadi hanya akan menjelaskan tentang fluidized
bed dryer dan pneumatic flash dryer, ya. Oke, sekarang kita lihat ya, apa sih bedanya dari tabel di sini? Ini hanya membedakan bukan prinsip alatnya, tapi hanya membedakan berdasarkan karakter bahan yang akan kita keringkannya. Karakter dari bahan yang akan kita keringkan untuk spray dan flash dryer, fluidized dryer, ini ada di tabel ini. Pertama, tidak dapat dipompa. Artinya kalau tidak dapat dipompa, di sini bahannya biasanya padatan. Ya, padatan yang kadar airnya relatif sedikit. Spray, apakah spray bisa? Nggak bisa, karena spray itu harus bisa dipompakan kan bahannya. Flash, ya, karena dengan flash dan fluidize, bahan itu kadar airnya sudah relatif sedikit, biasanya bahan basah yang kadar airnya sudah tinggal sedikit. Makanya di sini tidak dapat dipompa, ya di checklist. Tapi spray kan harus airnya 80%. Nah, kebalikannya di sini. Ini dapat dipompa, ya, airnya dapat dipompa, tetapi ini harusnya diganti aja yang bisa dipompa gitu. Jadi ini harusnya yang checklist ini mohon dihapus nanti ya. Ini salah, flashnya enggak, harusnya spray saja. Jadi ini kebalikannya sebenarnya pernyataan 1 dan 2 itu kebalikannya. Kalau yang bisa dipompa hanya spray, yang kadar airnya tinggi, sedangkan flash dan fluidize itu tidak dapat dipompa. Ya, zat padat terlarut. Mana yang zat padat terlarut? Spray pasti terlarut karena bisa larutan, emulsi. Kalau flash dan fluidize, Anda berpikirnya itu padatan. Padatan yang sudah kadar airnya tinggal sedikit. Jadi ini nggak ada yang terlarutnya. Ya, butiran padat agak melekat. Ini enggak. Karena ini larutan, suspensi atau emulsi. Nah ini, butiran padat agak melekat. Jadi udah hampir kering dua-duanya. Ya, butiran terlalu kecil atau sangat kecil. Nah, biasanya di spray, ya, sebentar ya. Oke, kita lihat. Butiran terlalu kecil. Di sini berarti butirannya sangat kecil. Kalau spray ya, karena dia larut atau di dalam suspensi. Flash juga biasanya halus dengan pneumatic flash dryer. Tapi kalau fluidize, dia harus besar ukurannya. Makanya di cross. Butiran rapuh. Ada karakter butiran yang mudah rapuh. Ya, kalau flash biasanya nggak boleh rapuh karena dia dibawa mengeringkannya. Kalau fluidize bisa mungkin bisa rapuh atau tidak. Bahan peka terhadap panas. Nah, kalau bahan peka terhadap panas itu ada kaitannya dengan yang bawah, waktu pengeringannya. Nah, waktu pengeringan tadi sudah saya jelaskan, spray dryer itu cepat kan, 3-10 detik kontaknya. Flash lebih cepat ternyata flash dryer itu, 1-10 detik. Kalau fluidize lebih dari 10 detik. Nah, karena ini paling lama, berarti kalau bahan peka terhadap panas ini tidak dicoret, tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan 2 ini. Karena cepat waktu pengeringannya. Jadi akan sangat cocok untuk bahan yang peka atau sensitif terhadap panas, ya. Nah, nanti saya akan mencoba menjelaskan bagaimana prinsip dari pneumatic flash dryer. Nah, untuk pneumatic flash dryer di sini adalah bahannya itu yang akan dikeringkan masuk di sini. Ini basah, bahan basah masuk ke dalam hopper ini. Kemudian nanti ini ada screw conveyor. Anda masih ingat screw conveyor untuk memindahkan padatan yang basah ini diangkut oleh screw conveyor masuk ke dalam pipa ini. Ya, kemudian dari arah bawah ini ada udara dihembuskan oleh blower atau fan, kemudian panas dipanasi sehingga yang mengalir ke sini udara panas. Nah, bahan yang basah tadi itu akan terbawa oleh udara panas di sepanjang pipa di sini, kemudian masuk ke siklon. Siklon dipisahkan produk ring dan udara panasnya. Nah, pengeringannya terjadi di mana? Pengeringannya terjadi di dalam pipa ini. Itu untuk pneumatic flash dryer. Sehingga pipa ini sebagai tempat pengeringannya biasanya dibuat panjang sekali. Itu ciri dari pneumatic flash dryer karena pengeringannya sambil diangkut. Ini harus panjang. Makanya biasanya dilengkungkan seperti layar angsa di atasnya. Ya, ini kalau saya tunjukkan ke foto yang sesungguhnya. Nah, Anda bisa lihat ini di industri ya. Ciri dari alat pengering pneumatic flash dryer itu pipanya panjang. Jadi dia masuk dari sini, bahan yang akan dikeringkan dilewatkan dengan udara panas terus ke sini, ke atas, turunkan lagi ke bawah, ke sini. Kenapa harus dilengkungkan? Karena kalau enggak kan harus ke atas terus. Ini dikebawahkan. Ini contohnya pneumatic flash dryer dari sini ke sini. Jadi cukup panjang. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, karena saya harus selesai di 9:05. Mungkin masih ada kurang lebih sekitar 5 menit waktu untuk bertanya. Ya, saya akan coba kembalikan ke Anda. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini udah ada yang nanya nih dari ya.
Pak, maaf mau nanya, kalau spray dryer berarti yang masuk dulu udara panasnya atau umpannya? Saya jawab ya, Yan, atau dengan teman-teman yang lainnya. Pada spray dryer itu tidak masing-masing udara panas dengan bahannya itu tidak masing-masing. Udara panas dulu, bahan dulu, enggak. Harus secara bersama-sama. Jadi udara panas dan bahan yang dispraykan itu masuk ke chamber itu secara bersama-sama. Kalau tadi dari skema itu yang warna merah udara panas dan yang warna hijau bahan yang dispraykan dari larutan atau suspensi itu sama-sama, nggak mungkin satu-satu. Ya, itu mungkin pertanyaannya yang sudah saya jawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan mau pertanyaannya chat atau mau langsung ditanyakan pakai mikrofonnya. Silakan, masih ada waktu. Ya, silakan. Mulai. Segi banyak. Iya, iya, iya. Oke, makasih Amanda ya pertanyaannya. Anda masih ingat tadi dengan turbo dryer ya, mungkin teman-teman yang lain turbo dryer. Jadi turbo dryer itu untuk mengeringkan bahan yang berbentuk granular selain rotary dryer. Tadi saya jelaskan, penampangnya itu kan atau alatnya itu berbentuk vertikal, silinder yang berbentuk vertikal. Tapi penampang atasnya atau bawahnya itu bisa berbentuk lingkaran atau segi banyak. Tadi pertanyaannya dari teman Anda, Amalai itu adalah, Pak, apa sih kapan kita harus menggunakan yang berbentuk silinder dan kapan kita harus menggunakan yang segi banyak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang signifikan di situ. Mau pakai segi empat, segi banyak, misalnya segi banyak itu Anda bayangkan segi 6 atau lingkaran. Nggak ada ya. Tapi biasanya ini ada banyaknya ya mempertimbangkan masalah suplai dari udara panasnya ya. Kalau segi banyak biasanya suplai udara panasnya kan lebih susah dibandingkan untuk yang berbentuk silinder. Ya, kalau silinder kan dia ketika udara panas itu dimasukkan dia akan menyebar lebih mudah. Kalau segi banyak dia akan lebih banyak hambatannya di dindingnya. Ya, tapi itu tidak terlalu signifikan untuk perubahannya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mau segi banyak ataupun mau lingkaran. Dan kelebihan dari lainnya dari lingkaran itu udah sesuai dengan tray-nya. Biasanya kalau tray dibuat berbentuk lingkaran itu akan otomatis sama dengan penampang wadahnya yang berbentuk lingkaran. Jadi nggak ada masalah mau dibuat lingkaran ataupun segi banyak. Jadi nggak ada terlalu pertimbangan yang signifikan gitu ya untuk yang mau penampangnya segi banyak ataupun yang berpenampang lingkaran. Sama aja kalau menurut saya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Baik ditinjau dari tadi meskipun ada sedikit perubahan dari perbedaan dari suplai udara panasnya, tapi intinya hampir sama ya. Kira-kira yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau pakai mikrofon supaya langsung cepet atau mau chat? Kalau malu, Pak mau nanya lagi. Ini dari Yan nih. Chat. Kalau turbo dryer, kenapa granularnya dijatuhin bukan jalannya dimiringkan? Nah, Anda lihat tadi dari rotary dryer. Rotary dryer kenapa perlu dimiringkan? Karena dia horizontal. Ya, alat utamanya silindernya horizontal supaya bahan itu mengalir berarti harus dimiringkan kan sehingga ada perbedaan ketinggian. Tapi kalau pada turbo dryer kenapa dari atas? Karena bentuknya vertikal. Ya, jadi otomatis kalau bentuknya vertikal kan mudah tinggal mengalir dari atas masuk ke tray yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai akhirnya jadi jatuh ke yang di tray yang paling bawah menjadi produk. Tapi kalau pada rotary dryer ya itu karena rotary dryer itu sebenarnya horizontal kan, silinder yang horizontal yang berputar tromol tadi supaya bahannya itu mudah mengalir dari atas ke bawah ya harus sedikit dimiringkan posisinya. Jadi yang dimiringkan bukan turbo dryer ya, tapi rotary dryer. Kalau turbo dryer tadi vertikal bentuknya. Itu mungkin yang penjelasannya. Jadi nggak dimiringkan turbo dryer itu karena sudah vertikal. Kalau vertikal kan sudah mudah, tinggal masukkan dari atas dia akan turun ke bawah produknya. Ya, oke. Kalau rotary dryer karena horizontal, jadi harus dimiringkan supaya bahannya itu mengalir dari atas ke bawah. Tolong dilihat lagi sambil skemanya ya. Masih ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka lagi kesempatan kalau ada yang kurang jelas di
pertemuan hari ini Anda bisa chat secara pribadi ya ke saya, bisa lewat WA misalnya. Kemudian itu saya sebenarnya masih punya 4 slide lagi tentang alat pengering, tapi saya tunda di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya saya akan melanjutkan kurang lebih sekitar 5-10 menit tentang alat pengering, kemudian saya akan lanjutkan nanti ke penjelasan materi alat pemisah padat cair. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sedimentasi, filtrasi, flotasi, memisahkan padatan dari cairan. Setelah alat pengering ini selesai, mungkin sekitar 5-10 menit lagi. Silakan, masih ada yang mau mengomentari atau ditanyakan? Kalau di jam saya sekitar 2 menit lagi. Mungkin saya ingatkan kembali di sini, mohon jangan lupa absen ya untuk absensinya sebelum keluar. Kalau memang Anda sudah nggak ada masalah, yang belum, mohon absen terlebih dahulu. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang dikomentari, karena di jam saya, atau mungkin masih ada pertanyaan dari Yan, sini lagi mengetik, mau chat, silakan. Saya tunggu dulu sebentar. Oke, jadi nggak jadi ya. Oke, jadi saya akhiri dulu ya untuk pertemuan hari ini. Anda kalau ada yang kurang jelas, silakan dibuka lagi untuk materi alat pengeringnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sambil saya lanjutkan ke materi alat pemisah padat cair. Materinya akan saya susulkan untuk materi yang revisinya dalam format PDF nanti di grup WA ya. Bisa hari ini atau mungkin besok ya untuk materi berikutnya. Sementara untuk alat pengering Anda bisa lihat di materi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Kalau memang ada yang kurang jelas ya, dan silakan sekali lagi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara chat secara pribadi ke saya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.